saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita semuanya yang di rumah. Kita tetap semangat karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Meskipun kita ibadah di rumah, tetapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Haleluya saudara, katakan haleluya. Haleluya, sebab dialah Allah kekuatan kita, gunung batu tempat perlindungan, bahkan keselamatan buat tiap kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Apapun yang terjadi hari-hari ini tidak mengurangi iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia Allah yang kami sembah, Allah yang hidup selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku hanya Kau milikku di surga. Tiada yang Kau ingini Tuhan, tiada yang ku ingini, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Engkau tetap selamanya. Ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dia sumber kekuatan buat setiap kami. Kami tetap percaya di dalam nama Yesus selamanya, selamanya, haleluya. Dia tetap Allah sumber kekuatan kita. Kiranya kita tetap memiliki hati yang percaya. Sumber kekuatan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tetap bersemangat memuji Tuhan. Dialah perisai kehidupan kita. Dia keselamatan, Dia kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Amin. Hanya pada Tuhan ku percaya.
tetap semangat di dalam Tuhan apapun keadaan hari-hari ini. Kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang terus menyertai setiap kita. Haleluya. Pengumuman untuk minggu depan tetap kita melakukan ibadah online, saudara. Baik yang di rumah, kami percaya tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan terus memenuhi setiap kita. Dan kita terus berharap dan bersandar kepada Dia. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, saudara. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kami, Tuhan. Kami melihat betapa besar kuasa-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan yang kami alami. Dan kami melihat Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang hidup di dalam kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Allah Maha Kuasa, Allah yang ajaib. Hati kami menyembah-Mu, hati kami memuji-Mu. Kami sembah Kau Allah Maha Kudus. Haleluya. Syadalaba yaralaba 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 yaralaba. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau ada di bangsa kami. Kami melepaskan berkat damai sejahtera kiranya menyertai, memenuhi bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini yang kami alami dalam bangsa ini, kami percaya ada tangan Tuhan yang terlebih besar, yang sanggup memulihkan bangsa kami. Lawatan Tuhan kami percaya menyelamatkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati Wakil Presiden, Engkau memberkati setiap menteri-menteri yang ada, Engkau memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami percaya kiranya roh takut akan Tuhan boleh menyertai, turun, berkuasa, berdaulat atas bangsa kami Indonesia tercinta. Terima kasih untuk 75 tahun kemerdekaan yang sudah Engkau berkati ke bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami dalam rancangan-Mu, bangsa kami dalam pimpinan-Mu, dan kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami pembina Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Kiranya hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus terus mengurapi mereka semua hamba-hamba-Mu ini. Terus Engkau memberikan visi dan misi yang daripada Engkau. Dan kiranya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ada suara Tuhan yang Kau nyatakan buat setiap gereja-gereja Tuhan. Dan kami percaya gereja Tuhan menjadi garam dan terang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Rayon 9 ya Tuhan, Bapak Yongki dan kedua wakilnya. Engkau memberkati, Engkau mengurapi pengurapan yang daripada Allah Maha Tinggi. Kiranya memberikan visi dan misi yang daripada Tuhan. Memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati setiap jemaat sidang yang Engkau sudah percayakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kiranya dekat damai sejahtera juga boleh mengalir atas setiap gereja-gereja Tuhan, ranting cabang ranting yang ada di Rayon 9 ya Tuhan. Engkau juga memberkati gereja GBI House of Glory di tempat ini ya Bapa. Kami percaya lawatan Allah terjadi atas Pondok Cabe. Kami percaya lawatan Allah terus terjadi atas Pondok Cabe, Pamulang dan sekitarnya di dalam nama Yesus. Hari-hari ini ketika kami melihat permasalahan yang ada di bangsa ini, di kota kami percaya ada lawatan Allah, ada terang kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Bahkan pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini, atas gereja ini, atas setiap kota-kota, atas setiap tempat yang kami lalui. Di dalam nama Yesus Kristus, memberkati GBI House of Glory. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan boleh memenuhi tempat ini. Dan juga setiap jemaat yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan. Hari-hari ini kiranya Roh-Mu yang kudus
boleh mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada pemulihan yang terjadi. Bahkan mukjizat demi mukjizat, karya tangan-Mu, kemuliaan-Mu semakin memenuhi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau perkatakan terus, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Bilang kanan kirinya, shalom. Kasih salam dulu, boleh kasih senyum yang terbaik. Saya percaya kita tidak semuanya mengalami hal baik. Bahkan kita sedang ada di masa-masa yang tidak baik. Tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu baik buat setiap kita. Katakan amin, katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk share firman Tuhan, untuk membagikan perenungan saya di tempat ini. Dikasih kesempatan oleh gembala kita Pak Ferry. Terima kasih, puji Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan masih mempercayakan saya sesuatu, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Saya percaya saudara, gak cuma saya tapi saudara pun juga akan diberikan kepercayaan penuh oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin saudara anggap mustahil. Tapi saya percaya ketika Tuhan percayakan itu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Di masa-masa seperti ini memang yang kita butuhkan tuh sepertinya motivasi. Yang kita butuhkan tuh kata-kata yang indah, yang mendukung pikiran kita supaya kita nggak drop gitu. Saya yakin itu kita butuhkan. Karena kita tahu masa-masa sekarang ini sangat-sangat buruk gitu. Sangat-sangat menurut dunia, tahun 2020 ini nih drop banget, penurunan
Data yang saya baca, penduduknya tuh sudah menurun banyak karena penyakit yang sedang mewabah, COVID-19 Corona. Tapi saya percaya kita nggak cuma butuh kata-kata motivasi, kita nggak cuma butuh kata-kata bijak, tapi kita butuh firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, firman Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan yang baru. Karena Dia duduk di tahta, Dia nggak di mana-mana, saudara. Memang Dia ada di hati kita, tapi percayalah Tuhan itu duduk di tahta yang mulia. Dia ada di sorga, Dia duduk, Dia memperhatikan setiap saudara dan saya. Apapun yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Dan apapun yang ada di bumi ini, Dia juga mempertanggungjawabkan buat kita. Katakan amin kalau saudara percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau share sesuatu yang menjadi rema bagi saya beberapa hari ini ketika saya membaca firman, ketika saya menjalani kehidupan saya. Puji Tuhan, saya diberkati tentang namanya awareness. Katakan bersama saya, awareness. Dalam bahasa Indonesianya, awareness itu adalah kesadaran, adalah kesiagapan. Dasar katanya awareness adalah aware, sadar, insaf, tahu. Jadi namanya orang sadar itu dia tahu apa yang dilakukan, dia sadar. Kecuali dia tidur dan melindur, itu tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Makanya ketika kita tidur, kebanyakan dari kita nggak tahu apa yang kita lakukan gitu. Tiba-tiba udah di bawah kasur gitu, bangun-bangun udah sakit badan, jatuh gitu. Terus apalagi ada yang tidur berjalan, dia tidak sadar, itu namanya tidak sadar. Tapi kalau sadar, kita tahu apa yang kita lakukan. Seperti saat ini saya sadar, saya sedang melayani Tuhan, saya sedang melayani pekerjaan Tuhan, saya sedang memberikan rema perenungan saya buat saudara dan setiap orang yang menonton. Saya sadar, dengan sadar, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi yang mau saya share hari ini tentang awareness dan kesadaran. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau share hari ini tentang 3 fakta yang harus kita sadari ketika ada di bumi ini. Ketika ada di saat-saat ini, ketika kita ada di masa-masa seperti ini. Saudara yang kekasih, ketika saya menjalani hidup saya sehari bersama Tuhan, 2 hari bersama Tuhan, di tahun 2020 ini ya, ketika kita tahu, wah 2020 ini drop banget ini, penurunan penduduk banyak yang sakit, banyak yang kena penyakit virus corona, COVID-19. Dan saya percaya banyak dari kita yang gak sadar kalau kita sudah kena penyakit. Bahkan banyak dari kita yang gak sadar kalau kita itu membawa karirnya gitu. Dalam dunia medis, karir penyakit itu jadi kita yang membawa penyakit tanpa sadar. Kita bersentuhan dengan orang yang tidak baik kondisi kesehatannya dan dia tertular gitu. Mungkin saat itu kita sehat, tapi kita membawa virus kepada orang yang tidak sehat dan orang itu secara tidak sadar lagi melakukan tindakan yang membuat virus itu masuk ke tubuhnya. Makanya perlu zaman sekarang kita ini sadar, menjaga kebersihan, kita harus sadar. Kita harus sadar merawat tubuh kita, merawat diri kita, harus sadar, saudara. Makanya firman Tuhan juga bilang kita ini anak-anak siang gitu, bangun, jangan tidur. Kalau saudara nggak sadar, saudara nggak akan bisa melakukan apa yang Tuhan suruh, karena nggak sadar gitu, nggak ngerti mau ngapain gitu hari-hari. Tapi saya berdoa biar ketika saya sampaikan perenungan ini kita bisa sama-sama bersiaga, sadar dan berjaga-jaga. Katakan amin saudara, puji Tuhan. Jadi yang saya mau share hari ini adalah 3 fakta yang harus kita sadari, 3 fakta yang sebaiknya kita sadari gitu. Kita harus tahu apa nih sebenarnya. Yang pertama, kita buka sama-sama Alkitab kita di 1 Petrus 5 ayat 8. Kita hari ini akan sering membuka Alkitab saudara, karena dari situlah kebenaran, dari situlah jalan, dari situlah kita tahu apa kehendak Tuhan yang baik dan tidak baik, apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan buat kesehariannya. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. Saya beri waktu saudara untuk membuka. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi fakta yang pertama ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacakan buat saudara dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Saudara perhatikan,
Saudara perhatikan kata lawanmu si iblis. Yang menarik adalah kita nih semenjak kita berada di new normal, semenjak kita ada di kondisi yang drop sekali, kita hampir-hampir gak sadar siapa lawan kita. Saya hampir banyak bertemu dengan orang yang bahkan melihat keluarganya pun seperti lawannya sendiri. Ada yang kerabat saya cerita sama saya, nama saya Tantrio, dia bilang, Tantrio, ini saya dengan keluarga saya ini kayaknya kok miskomunikasi terus gitu. Saya tanya kenapa maksudnya. Jadi semenjak kondisi ini banyak orang dirumahkan, yang bekerja dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaannya, mata pencaharian, wirausaha tutup dan lain sebagainya, keuangan menurun drastis. Di situ banyak keluarga tuh jadi miskomunikasi, nggak sadar mereka melakukan itu gitu. Ketika saya tanya kenapa gitu, dia ngomong, Tan, saya ngomong sama ayah saya begini, nggak nyambung. Saya ngomong sama ibu saya jadi berantem. Saya ngomong sama teman saya, dia nggak peduli gitu. Oh, saya awalnya berpikir, memang manusia seperti itu gitu loh. Tapi ketika saya menyadari firman Tuhan, ketika saya menyadari kebenaran bahwa kita sedang digiring oleh iblis kepada lawan yang lain. Padahal lawan kita adalah iblis. Firman Tuhan bilang, sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Saya percaya saudara, ini semua kelicikan dari dia. Dia gak mau kalau kita melawan dia. Kita hampir-hampir lupa berdoa, kita hampir-hampir lupa yang namanya musuh kita bukan saudara kita, musuh kita bukan teman kita yang punya daging, punya darah, punya tubuh, bukan. Musuh kita bukan bapak ibu kita, musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Saya bukakan satu lagi firman Tuhan. Saudara harus sadari ini, jangan sampai kita terkecoh dengan tipu muslihat yang iblis berikan. Kita buka di Efesus 6 ayat 12. Saudara perhatikan baik-baik Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan, firman Tuhan sudah sangat jelas. Lawan kita bukan darah dan daging, saudara. Lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia yang gelap. Iblis dan antek-anteknya adalah lawan kita. Dan saya percaya ketika mungkin iblis mendengar ini, dia kan punya rencana yang baru gitu, kelicikan yang lainnya. Tapi saya percaya buru-buru semua yang menonton ini dikuatkan oleh Roh Kudus, mengerti apa tujuannya, mengerti apa yang harus dilakukan. Bahwa lawan kita adalah si iblis. Katakan amin saudara. Engkau tidak amin pun juga, memang iblis lawan kita gitu. Makanya Kristus datang untuk melawan iblis, menebus kita dan merebut kunci maut ke tangannya gitu. Kita diselamatkan oleh Kristus. Karena iblis memang lawan kita. Perhatikan kembali di ayat sebelumnya di 1 Petrus. Saudara harus sadar ini, saya sangat bergairah sekali saudara. 1 Petrus 5. Kita lanjutkan ayatnya. Sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan menariknya saudara, banyak dari kita yang orang-orang Kristen yang percaya Tuhan beranggapan bahwa iblis tidak bisa menyakiti kita, bahwa iblis tidak bisa merusak kita, bahwa iblis tidak bisa tuh bertindak lawan kita. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga, sadar. Kalau nggak sadar, ini akibatnya nih. Iblis tuh lagi keliling dan mengaum-ngaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelan. Saya mau bilang saudara tuh bisa ditelan sama iblis kalau kalian nggak berjaga-jaga. Serius, iblis tuh memang kodratnya membunuh dan membinasakan. Nanti kita akan lanjut ke fakta yang berikutnya. Kita harus sadari dulu yang pertama, bahwa musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita bukan saudara kita, musuh kita bukan bapak dan ibu kita, bukan. Musuh kita bukan ibu gembala, bapak gembala, bukan. Musuh kita itu bukan musuh yang kita musuhin dari kecil, oh musuh saya ini, bukan. Musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya. Jadi saudara harus sadar dan berjaga-jaga. Kita lanjut ke fakta yang kedua saudara.
Fakta yang pertama, jadi saudara harus sadar dan memiliki kesadaran tinggi bahwa iblis itu di mana-mana, punya rencana, punya siasat yang jahat. Gitu. Kelicikan iblis itu banyak. Kita harus sadar yang pertama. Dan yang kedua, fakta kedua yang harus kita sadari sekarang adalah sadar bahwa dosa itu bukan main-main. Katakan sekali lagi bahwa dosa itu bukan main-main. Kita buka ayatnya saudara. Di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 sama-sama kita baca. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara perhatikan, Roma 6 sudah jelas menceritakan, menulis dengan gamblangnya bahwa upah dosa adalah maut, adalah mati selama-lamanya. Karena kenapa saya berani bilang mati selama-lamanya? Karena ada juga yang bilang bahwa kita ini di bumi nanti begitu mati kalau banyak dosanya masuk neraka sebentar, digosong-gosongin dikit, udah agak mateng, diangkat lagi tuh, dibawa deh ke Firdaus, masuk surga deh. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi saya mau bilang buat saudara dan saya mau menyadari hari ini bahwa upah dosa adalah maut. Titik, gak ada koma sama sekali, gak ada kompromi. Istilahnya kamu berbuat dosa, kamu harus terima buahnya, itu maut. Mungkin khotbah ini banyak udah jarang digaungkan dengan gamblangnya kalau upah dosa maut gitu. Kebanyakan ayo diberkati, ayo semuanya mau menabur pasti diberkati. Tapi saya mau bilang hari ini penting. Saudara, kalau saudara nggak tahu, nggak sadar bahwa upah dosa maut, habis saudara. Kita kesempatan hidup cuma satu kali. Makanya saya bilang, saya pernah tulis di Instagram saya waktu itu kalau nggak salah. Saya bilang jangan mau main-main dengan dosa kalau engkau tidak mau diseriusin oleh iblis. Waduh, saya ulangin ya, jangan mau main-main dengan dosa kalau saudara mau diseriusin dengan iblis. Hati-hati saudara, iblis itu serius loh bawa kalian ke dalam, bawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Mari kita buka deh, kita buka ayatnya lagi. Di Yohanes 10 ayat 10. Ini tugasnya iblis nih, saya mau kasih tahu buat setiap kita. Supaya kita memiliki awareness, kesadaran tinggi, tidak halusinasi. Yohanes 10 ayat 10 saya bacakan buat setiap kita. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jelas pencuri itu diibaratkan di sini adalah iblis. Seperti tadi kita baca di Roma, upah dosa ialah maut. Iblis datang membawa maut, iblis datang membawa tipu muslihat seperti saya bilang tadi di awal. Di poin yang pertama, kita harus sadar lawan kita iblis. Yang kedua, sadar bahwa dosa yang iblis tawarkan itu tidak main-main, itu maut di ujungnya. Kalau saudara masih main-main dengan dosa, hati-hati saudara, maut. Makanya dibilang di ayat 6, Yohanes 6 ayat 23 itu ada komanya, ada penghiburan yang Tuhan janjikan gitu. Memang upah dosa ialah maut, tapi dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara harus bergairah ketika saudara tahu bahwa Kristus datang untuk setiap kita. Jadi dosa itu memang ada, dosa itu ada hukumannya, maut. Tapi saudara harus berbahagia ketika pengharapan itu datang. Kita yang harusnya mati binasa, beroleh hidup yang kekal karena Kristus datang. Saudara harus berbahagia. Fakta yang kedua kita harus sadari, ingat, memiliki kesadaran tinggi, tidak halusinasi, tidak di awang-awang gitu, wah enak. Kita harus sadar, upah dosa ialah maut. Jangan main-main dengan dosa saudara, apapun itu. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Apa yang harus kita sadari saudara? Apa yang harus kita sadari? Fakta yang ketiga adalah kita harus sadar jika manusia butuh pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi.
fakta yang ketiga yang harus kita sadari adalah kita harus sadar jika manusia butuh pertolongan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat indah memang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya merenungkan firman ini, rema yang masuk dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam catatan saya selalu ketika saya membaca, saya pasti ada yang saya catat supaya saya nggak lupa. Saya ini orangnya sangat pelupa gitu, tapi Tuhan baik, Tuhan bisa bawa kita mengerti suatu hal yang awalnya kita tidak mengerti. Saudara, ketika saya merenungi apa yang harus kita sadari, saya sangat diberkati. Saya jadi sadar bahwa lawan saya dan saudara bukan manusia. Mungkin terlihat orang menyebalkan, tapi itu bukan lawan saudara. Lawan saudara ialah iblis yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu daging kita, yang menggoda terus, yang membuat kita berpikir, wah ini musuh gue nih, ini musuh saya, ini lawan saya. Orang ini gak setuju sama saya berarti musuh saya. Terus kita selalu tersinggung, itu tuh yang membuat kita jadi bermusuhan dengan orang lain. Padahal lawan kita bukan orang lain, lawan kita adalah iblis. Sadari saudara, yang pertama. Yang kedua, lawan kita adalah iblis yang membawa dosa. Jadi sadar yang kedua adalah sadari bahwa dosa itu tidak main-main. Bukan main-main. Ada yang bilang pepatah dulu. Saya masih muda loh, ini memang terlihat tua, tapi pepatah dulu, saya tahu. Dan sering diingetin sama orang tua saya, bilang jangan pernah bermain api kalau kau tidak mau membakar hutan. Kayak gitu-gitulah ya. Jangan bermain api. Kayak gini sama, jangan main-main sama dosa. Kalau kamu gak mau diseriusin sama iblis. Karena iblis serius, cari teman supaya dia bisa disiksa bareng-bareng sama siapa yang mau dibawa sama iblis. Saya berdoa setiap kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan dan tidak bermain-main dan kompromi terhadap dosa. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara tadi, sadar yang ketiga, jika manusia butuh pertolongan Tuhan. Kita buka sama-sama di Kisah Rasul 3 ayat 9. Oh, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita ke Kisah Rasul, kita buka dulu di Yakobus 4 ayat 9. Yakobus 4 ayat 9. Saudara, kita harus sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita makhluk malang. Mari kita baca di Yakobus 4 ayat 9. Saya bacain, saudara juga ikut baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu ganti dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Katakan amin. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat-sangat malang. Kita datang ke bumi ini tidak punya apa-apa. Bahkan mati juga meninggalkan semuanya. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Saudara seiman kita selalu bilang, ayo perbanyak amal supaya kita bisa masuk surga. Perbanyak amal, perbanyak amal. Saya mau bilang saudara, mau amal saudara sebanyak apapun, jika saudara tidak ditolong, saudara tetap dalam lumpur, saudara tetap dalam dosa. Saudara, amal kita tidak bisa membuat kita masuk kepada keselamatan. Tetapi keselamatanlah yang membuat hati kita terbuka untuk kita bisa beramal kemanapun. Keselamatan yang dari atas. Karena saudara percayalah, ketika kita datang ke bumi dengan dosa, dengan segala macam kutuk yang ada, kita terputus dengan Tuhan. Namun ada satu jalan yang bisa membawa kita kepada keselamatan, yaitu dari atas, dari Allah sendiri. Agama itu usaha manusia, agama Kristen nih, usaha manusia untuk mencari Tuhannya. Tetapi Yesus itu adalah Allah yang turun menyelamatkan manusia, mencari domba yang hilang, saudara dan saya. Makanya saya mau bilang buat setiap kita harus sadar, kita harus mengalami kesadaran, memiliki kesadaran yang penuh bahwa kita perlu ditolong. Kita semua perlu Tuhan, kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita, saudara. Saya akan segera selesaikan.
hari-hari ini ketika kita sedang ada dalam pencobaan, sedang kita ada dalam segala sesuatu yang tidak baik, agaknya kita tuh seperti di luar kendali gitu. Kita suka naik darah tinggi, kita suka tiba-tiba tersinggungan, kita suka tiba-tiba tidak bisa kendalikan diri dan pikiran kita. Saudara, itu karena kita tidak sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Saudara harus sadari, saudara harus memiliki kesadaran tidak halusinasi. Hidup ini punya tujuan, hidup ini punya purpose, hidup ini punya destiny ilahi, hidup ini ada jalannya yang harus kita lewati, ada tracknya Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan. Kita gak bisa seenak-enaknya kita. Mungkin orang dunia beranggapan seperti itu, tapi saya mau bilang Tuhan punya rencana gitu. Memang kelihatannya kok kayaknya gini-gini banget atau kayaknya gara-gara saya sendiri deh. Percayalah, kita harus sadar, kita harus tetap berjaga-jaga. Yang terakhir saudara harus sadar bahwa Kristus datang seperti pencuri. Kita gak tahu kapan dan waktunya. Saya akan segera akhiri ini saudara, Saya mau coba refresh lagi supaya kita hari ini mengerti dan menangkap sesuatu, kita mendapat rema. Saya berdoa biar apapun yang Roh Kudus tanamkan kepada kita masuk ke dalam hati kita menjadi subur, berbuah, bertumbuh dan tidak diambil oleh iblis. Karena apa yang disampaikan dari mimbar di tempat ini, saya percaya akan menjadi jawaban bagi setiap kita, akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Saudara, saya refresh sekali. Yang pertama, fakta yang harus kita sadari, lawan kita adalah si iblis, jahat. Iblis dan antek-anteknya, setan, lawan kita. Saudara jangan mau tertipu oleh kelicikannya, tipu muslihat yang jahat. Saudara jangan sampai tertipu. Musuh kita bukan saudara kita, tapi iblis, lawan. Yang kedua, saudara sadari bahwa dosa tidak main-main. Upah dosa ialah maut. Tapi syukur kepada Allah, Ia datang dari surga untuk menebus kita, memberikan pengharapan yang baru supaya kita yang tadinya mati binasa beroleh hidup yang kekal. Dan sadar yang ketiga adalah kita perlu ditolong. Kita perlu ditolong saudara. Sadari kita ini makhluk malang. Kita gak punya apa-apa. Dan saudara perhatikan di ayat, di poin yang terakhir ini, di fakta yang terakhir ini, kita butuh pertolongan. Itu butuh respon kita saudara. Jika kita tidak merendahkan diri kita untuk ditolong oleh Allah, kita sombong gitu, kita merasa bisa dengan kemampuan kita, dengan uang kita, dengan amal kita yang kita anggap itu membawa kita kepada keselamatan. Kita sombong sekali, kita membanggakan itu. Saudara tidak bisa menerima pertolongan daripada Tuhan. Namun ketika kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita berkata, Tuhan, aku malang, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan tolong, pertolongan Tuhan yang ajaib sempurna. Percayalah saudara, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu kesimpulan. Saudara, ketika kita menyadari 3 fakta yang benar, dan kita merendahkan hati kita untuk berserah penuh kepada Allah, percaya, bersandar penuh kepada Allah, saya percaya apapun yang kita hadapi di masa-masa ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pun mengalaminya gitu. Banyak pergumulan yang saya alami gitu. Pekerjaan yang orang-orang ceritakan mengalami PHK dan lain sebagainya, saya juga mengalami gitu. Saya tidak akan menceritakan karena waktunya juga panjang nanti. Tapi saya mau bilang buat saudara, saudara harus percaya, saudara harus sadari bahwa saudara perlu ditolong oleh Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, berharap penuh sama Tuhan. Ia baik sepenuhnya. Dan saya bertanya buat saudara, siapapun yang menonton video ini, ibadah ini,
Di rumah, dimanapun saudara berada, saya mengundang untuk membuka hati, untuk kita bisa percaya sama Tuhan, untuk kita bisa menaruh pengharapan penuh sama Tuhan. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Saudara, saya berdoa buat setiap kita, keadaan apapun yang kita alami, kita berjalan dari hari ke hari, kita melihat semuanya gelap, tapi aku berdoa buat setiap saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang menonton ibadah hari ini, yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Aku berdoa Tuhan terus sertai, Roh Kudus menyertai, memberikan hikmat yang baru, membawa kita berjalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Aku berdoa Tuhan Yesus dari tempat ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menonton. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan, Engkau sertai selalu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi dampak Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, kami sudah menyadari, kami sudah diajar untuk kami bisa menyadari, tidak hidup dalam halusinasi Tuhan. Kami diajar untuk kami berjalan dalam siang hari, sadar, secara sadar dan terjaga. 3 fakta yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami percaya, kami tahu, kami sadar bahwa iblis adalah musuh kami dan bukan teman-teman kami, bukan saudara kami, bukan keluarga kami. Adalah iblis yang menjadi musuh kami. Dan kami tidak mau kompromi dengan dosa Tuhan, sebab faktanya dosa membawa kita kepada maut. Yang ketiga, kami belajar Tuhan, kami sadar bahwa kami butuh ditolong, kami butuh Tuhan. Dan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, kekayaan kami, kehebatan kami, skill kami gak bisa andalkan itu Tuhan. Kami cuma berharap sama Tuhan Yesus saja yang mau datang ke bumi ini 2000 tahun lalu, mati di atas kayu salib buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan aku berdoa sekali lagi buat setiap yang menonton ibadah ini dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati selalu. Yang kesulitan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau murah hati. Orang yang sedang kesusahan dalam wirausahanya, Tuhan akan berikan customer baru, Tuhan akan berikan jalan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup. Sekalipun Engkau tidak menunjukkan materi di hadapan kami, kami percaya terus sepenuhnya kepada Tuhan, sebab kami bahagianya hanya bersumber daripada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa sekali lagi buat setiap yang menonton, diberkati selalu, sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan terus berjalan dalam lindungan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga, Roh Kudus yang manis menyertai setiap kita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara dan saya yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.